Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polresta Denpasar menggelar kegiatan silaturahmi bersama awak media dalam rangka memperingati 100 hari kepemimpinan Kapolresta Denpasar. Kombespol Leonardo David Simatupang. Kegiatan berlangsung di gedung Pesatketra Polresta Denpasar dan dihadiri puluhan jurnalis dari media cetak, online, televisi, serta elektronik. Dalam sambutannya, Kapolresta Denpasar menegaskan media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, dukungan media selama ini membantu Polresta Denpasar menyampaikan informasi positif sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan citra pariwisata Kota Denpasar. Kapolresta Denpasar juga menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai semangat layani dengan seluruh hati. Ia menegaskan Polresta Denpasar terbuka terhadap kritik dan saran demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, perwakilan awak media mengapresiasi komunikasi dan keterbukaan informasi yang telah terjalin, baik bersama Polresta Denpasar. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas antara kepolisian dan insan pers semakin kuat dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman, kondusif, dan bebas dari penyebaran hoaks. Dari Humas Polresta Denpasar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Ngawi menggelar technical meeting perlombaan kreatif competition 2026. Kompetisi ini menantang kreativitas generasi muda dalam pembuatan video AI bertemakan anti-hoax, tertib lalu lintas, serta Harkamtipmas. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Wiryatama SIK MSI melaksanakan technical meeting untuk ajang kreatif competition tahun 2026. Kompetisi ini menantang kreativitas generasi muda dalam memproduksi video artificial intelligence atau AI dengan tema anti-hoax, tertib berlalu lintas, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bernadip Polres Ngawi dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Ngawi dalam mendorong generasi muda agar mampu menghadirkan karya digital yang edukatif, inspiratif, dan penuh inovasi dengan memanfaatkan teknologi AI. Kompetisi ini dirancang sebagai wadah positif bagi para pelajar dan pemuda untuk menyalurkan bakat mereka. Di sisi lain, ajang ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan, ketertiban, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain menjadi panggung kompetisi, gerakan ini diharapkan mampu memproduksi konten-konten positif dan edukatif yang melimpah di ruang digital. Karya-karya berbasis AI yang dihasilkan para peserta nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dari tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polresta Denpasar Polda Bali melaksanakan program Ngopi Kamtipmas. Kegiatan ini untuk mempererat sinergi Polresta Denpasar dan Desa Adat untuk menjaga keamanan lingkungan. Kapolresta Denpasar Polda Bali menggelar Sambang Kamtipmas dengan tagline Ngopi Kamtipmas bersama Bendesa Adat Kute. Kegiatan santai namun penuh makna bertajuk Ngopi Kamtipmas terlihat saat Kapolresta Denpasar Kombespol Leonardo Simatupang bersama personel jajaran dan Kapolsek Kuta duduk bersama, mengobrol dan berkoordinasi dengan Bendesa Adat Kuta beserta pengurusnya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan strategis pariwisata tersebut. Kapolresta Denpasar Kombespol Leonardo Simatupang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran aktif yang selama ini diberikan oleh seluruh jajaran Desa Adat Kuta. Sinergi ini sangat penting, mengingat Kuta adalah pusat pariwisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kapolresta Denpasar juga mengajak untuk terus memperkuat peran pecalang sebagai garda terdepan keamanan lingkungan, serta bersama-sama menyaring informasi guna mencegah penyebaran berita bohong yang bisa memicu keresahan. Sementara itu, Bendesa Adat Kuta menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kinerja Polresta Denpasar yang telah menjaga wilayah ini tetap kondusif. Meskipun demikian, pihaknya tetap mewaspadai potensi gangguan seiring tingginya mobilitas warga dan wisatawan. Dari Humas Polresta Denpasar melaporkan untuk Polri TV.
Silaturahmi Kapolres Kediri AKBP Prabastio Priaji ke Pondok Pesantren Salafiyah Kapurjo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi pertemuan hangat antara aparat kepolisian dan lingkungan pesantren yang memiliki sejarah panjang di Jawa Timur pada Kamis 7 Mei 2026. Ponpes Salafiyah Kapurjo dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Pesantren ini disebut memiliki kaitan sejarah sejak abad ke-11 dan pernah menjadi tempat singgah Kiai Haji Hashim Asy'ari saat melakukan perjalanan dakwah dan keilmuannya. Kedatangan rombongan Polres Kediri disambut pengasuh pondok Kiai Haji Ahmad Nabmuddin serta keluarga besar Ponpes dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan diisi dengan diskusi ringan mengenai pendidikan keagamaan, pembinaan generasi muda, hingga pentingnya menjaga persatuan dan ketentraman masyarakat. AKBP Bramastio menilai pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda, sekaligus menjaga nilai kebangsaan di tengah perkembangan sosial yang terus berubah. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan tokoh agama agar stabilitas sosial tetap terjaga. Pihak Ponpes menyambut baik silaturahmi tersebut sebagai bentuk kedekatan dan kepedulian aparat terhadap lingkungan pesantren serta pendidikan keagamaan di Kabupaten Kediri. Dari Polres Kediri, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Blitar Kota melaksanakan kegiatan launching Kopling Mas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya lalu. Program Kopling Mas atau Kopi Keliling Babin Kaptibas. Kaptibas adalah inovasi kreatif kepolisian yang bertujuan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Launching Kopling Mas dilaksanakan sebagai bentuk inovasi pelayanan Polres Blitar Kota guna meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan respons cepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat dalam mendukung terciptanya Harkamtibmas yang kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya lalu menyampaikan bahwa kehadiran Kopling Mas menjadi salah satu upaya Polres Blitar Kota dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta mempercepat penyampaian informasi maupun pengaduan kepada pihak kepolisian. Melalui kegiatan launching tersebut, Polres Blitar Kota menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kemitraan bersama masyarakat, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Dari Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, deretan rumah Dinas Lingkungan Aspol Polsek Wates, Polres Kediri yang sebelumnya mengalami kerusakan kini tampak lebih layak huni usai menjalani revitalisasi selama 1 bulan terakhir. Perbaikan dilakukan pada 9 unit rumah dengan menyasar sejumlah bagian vital bangunan, mulai dari atap bocor, plafon rusak, instalasi listrik, kusen pintu hingga jaringan air dan toilet. Doa bersama dan pemotongan tumpeng sekaligus penyerahan simbolis revitalisasi rumah dinas tersebut digelar di Aspol Polsek Wates pada Jumat 8 Mei 2026 dan dihadiri oleh Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji, Wakapolres Kediri, PJU Polres Kediri dan Kapolsek Wates beserta jajaran Polsek Wates. Perbaikan dilakukan agar rumah dinas dapat kembali digunakan secara nyaman oleh personel. Selain pengecatan ulang, pembenahan juga difokuskan pada bagian bangunan yang dinilai sudah tidak layak dan berpotensi mengganggu keselamatan para penghuni. Kapolres Kediri menegaskan bahwa rumah dinas merupakan aset negara yang harus dijaga dan dirawat bersama. Menurut beliau, kerusakan kecil tidak boleh dibiarkan terlalu lama hingga berdampak lebih besar pada kondisi bangunan. Dari Polres Kediri, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut ini.